12, 13 ya. Kalau misalkan bingung silakan datang ke prodi. Nanti kita carikan solusinya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan ke Bu Lisda. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Ahmaduddin Zailani, MKOM selaku Ketua Program Studi Teknik Informatika yang telah memberikan arahan dan motivasinya. Dan saya harap apa yang tadi disampaikan oleh Pak Kaprodi menjadi salah satu penyemangat Anda ya, bahwa mahasiswa itu bisa kok untuk Recording in progress. Ini keadaan di Prodi TI saat ini di mana mahasiswa lulus tepat waktu itu berada di angka 10%. Jadi kami selaku struktural Prodi Teknik Informatika melihat hal tersebut melakukan beberapa hal penting untuk memperbaiki itu. Jadi dari misalnya ya tahun 2020 kemarin, dari 800 mahasiswa yang sudah lulus itu hanya 59% yang lulusnya tepat waktu. Yang sisanya itu Recording stopped. rata-rata di atas semester 10 dan di atas semester 9 sama semester Recording in semester. progress. Jadi sangat sedih sekali sebenarnya. Nah ini yang harapan kami mau kita ubah semester ini, di tahun ini. Yang kedua, kalian sudah berada di semester 7 ke atas itu jangan terlalu ini dulu, karena ternyata lebih banyak yang DO daripada yang lulus. Jadi lebih banyak mahasiswa itu di DO daripada lulus. Nah, untuk yang ingin kami perbaiki di semester ini, sehingga perlu langkah-langkah strategis untuk memperbaikinya. Contohnya ini ya, di tahun 2021 yang lulus itu 800, yang DO ya jangan sombong dulu sudah semester 7. Ternyata di semester 7 dan 8 masih banyak yang drop out karena satu dan lain hal. Nah ini yang perlu diperbaiki untuk yang sekarang ya, yang hadir hari ini. IPK juga sudah bisa dilihat dari tahun 2019 ya, dari 500 orang yang lulus, yang IPK-nya di atas 4 itu hanya 12, di atas 3,5 itu hanya 12 orang. Yang lainnya itu di bawah 3,0 itu paling besar. Artinya begini, kalau kalian IPK di bawah 3,0 itu untuk mencari kerja itu rata-rata itu di atas 3,0 kalau untuk swasta. Jadi ini IPK ini harus diperhatikan. Jangan sampai nanti kalian lulus di daftar PNS nggak bisa mencari kerja sulit. Nah ini yang IPK-nya kurang bagus nih, tolong dilihat lagi IPK-nya, jangan sampai di bawah 3 terus setelah lulus nanti susah mencari kerja. Permasalahan terjadi selama ini, pertama biasanya pembimbingnya sibuk. Menurut mahasiswa ya, tuntutan pembimbing terlalu tinggi, jadi judulnya itu terlalu sulit gitu lah untuk diselesaikan. Salah pilih prodi, tidak nyaman dalam studinya, kesulitan biaya, stres. Dari 6 hal ini, 5 bisa kami bantu untuk ditangani. Artinya kalau ada 5 masalah, stres, pembimbing sibuk, tuntutan pembimbing terlalu tinggi, salah pilih prodi, tidak nyaman dalam studi, silakan hubungi prodi. Itu bisa dibantu dengan semaksimal mungkin. Tetapi untuk kesulitan biaya ini prodi tidak bisa bantu sama sekali. Bahkan lewat registrasi 1 hari saja prodi sudah tidak bisa bantu lagi. Jangan sampai lewat registrasi ya, tanggal registrasi kan tanggal 20 nih hari ini. Kalau ada yang sampai lewat tanggal 20 registrasi, dia seharusnya nonaktif. Nonaktif artinya perpanjangan 1 semester. Untuk mahasiswa yang sudah daftar misalnya proposal di semester 8 kemarin,
di semester 9 cuti, di semester 10 nanti kalian kena denda 50% dari biaya bimbingan. Nah, ini masalah-masalah yang sering terjadi. Jadi dari 6-5 kami bisa bantu, kesulitan biaya coba dipikirkan sendiri. Permasalahan dari dosen, mahasiswa susah dihubungi. Ini mahasiswa yang sering ganti nomornya, tolong mulai coba konsisten dulu untuk semester ini saja untuk menyelesaikan skripsi, jangan ganti-ganti nomor dulu. Mahasiswa tidak fokus pada penelitian. Yang suka keluyuran, yang suka main game, yang suka keluar malam, jangan ini fokus dulu menyelesaikan ini. Mahasiswa sulit dalam menulis, yang susah menulis, langkah pertama sebelum menulis itu membaca. Kalian bisa saja membaca dulu, setelah sering membaca pasti mau tidak mau pasti rajin bisa menulis lah minimal. Dari bacaan yang kalian baca itu kalian bisa ringkas lalu menjadi tulis. Tidak percaya diri dan mahasiswa tidak mandiri. Apa-apa harus menunggu dosen. Jadi kalau tidak dihubungi di WA bulan Januari tidak dibalas sampai bulan Desember gitu, dibilang dosennya tidak aktif. Padahal kan dari 12 bulan itu misalnya dari 1 bulan 30 hari itu sehari sekali juga menghubungi nggak ada masalah kan ya. Sekarang WA kan nggak pakai biaya SMS ya, nggak ada biaya ngirim WA. Jadi kalau bisa itu kalau memang kalian rajin begitu direvisi langsung perbaiki. Jadi cepat lulusnya gitu. Nah, per semester ini, per tahun ini keluar satu aturan baru, yaitu peraturan rektor Universitas Pamulang nomor 3 tahun 2021 tentang ujian akhir program studi, Jadi aturan-aturan sebelumnya sudah dihapus, muncul aturan baru ini, di mana di aturan ini ada 3 jenis. Yang pertama ujian komprehensif, kedua ujian skripsi, ketiga ujian karya tulis. Tetapi yang siap dilaksanakan di prodi baru 2, ujian komprehensif dan ujian skripsi, karena keduanya sudah ada pedoman penulisannya. Ujian karya tulis ini dalam proses pembuatan pedoman, proses pembuatan alur penyelesaian ujian karya tulis itu. Jadi yang 2 ini sudah bisa ya diambil ya, mulai semester 7, semester 8, mulai semester 8 sudah bisa diambil. Skripsi ini aturannya ya, bahwa skripsi itu nanti kalian harus melalui sistem informasi akademik MyUnpam dengan melengkapi data instrumen pengajuan proposal penelitian. Kedua, kalian juga melakukan dokumen draft proposal penelitian, jadi sudah ada draftnya. Ketiga, mahasiswa mengajukan dosen pembimbing, jadi dosen pembimbing dari sekarang sudah dilihat, tapi keputusan dosen pembimbing tetap dari prodi. Prodi akan memvalidasi, meratakan dosen pembimbing. Mahasiswa melakukan pembayaran biaya pembimbingan setelah proposal pengajuan dan sebagainya disetujui oleh prodi. Ini tahap terakhir. Komprehensif hampir sama dengan skripsi, jadi prosesnya seperti itu, diikuti saja. Ini karya tulis, tetapi sekali lagi kita belum siap. Prodi belum siapnya itu belum ada langkah-langkahnya, belum ada pengelolanya, belum ada pedomannya, sehingga ini belum tentu di semester ini ada. Jadi 2 tadi sudah ada, tapi yang karya tulis belum ada. Sebelum masuk ke proses keseluruhan, saya mau jelaskan dulu. Sebelum kalian mengajukan dulu, saya mau jelaskan dulu. Ini semoga kalian bisa memahami ya. Kalian harus bisa membedakan antara di D3, D4, skripsi di S1 yaitu kalian sekarang, tesis di S2 dan disertasi di S3. Pertama untuk D3 dan D4 itu cukup penguasaan kemampuan teknisnya sudah cukup. Kalian bikin sistem informasi sudah cukup, kalian sudah bisa bikin. Kalian bikin merancang bangun aplikasi, silakan, sudah cukup. Bentuk kontribusinya itu implementasi dan pengembangan. Jadi implementasi sebuah bahasa pemrograman, implementasi aplikasi, implementasi proses pengembangan sistem itu sudah cukup. Sedangkan ini kalian berada di sini di tingkat skripsi di S1. Di S1 itu kalau dalam KKNI dia berada di C6. C6 ini bahasa simpelnya analisis ya. Analisis. Jadi harus ada pengujian terhadap sebuah
teori. Teorinya apa? Kalau kalian bikin aplikasi, teorinya adalah metode pengembangan sistem. Kalau kalian bikin apa namanya itu, teorinya adalah algoritma data miningnya. Kalau kalian membuat implementasi jaringan, teorinya adalah teori-teori yang ada di jaringan. Itu yang diimplementasikan. Nah, itu adalah hal yang wajib untuk skripsi. Jadi, di semester ini tidak ada lagi tuh judul skripsi rancang bangun sistem informasi titik. Tidak ada. Harus ada teori yang teori yang diuji atau teori yang diterapkan. Sebagai contoh, nanti ada yang seperti ini biar paham dulu. Biar paham dulu bahwa harus ada teori yang diterapkan. Sehingga judulnya itu harusnya adalah analisis ya, analisis pengembangan, penerapan, implementasi. Jadi tidak lagi ada judul itu rancang bangun. Nah, kalau rancang bangun itu di D3, D3, D4. Kalian sudah tahapnya adalah implementasi dari sebuah teori. Yang ketiga, ada target publikasi. Target publikasi minimal itu domestic konferensi nasional. Sehingga dari hasil rapat kemarin kami dengan Prodi bahwa di semester ini kemungkinan ya, tapi menunggu suratnya ya, kemungkinan mahasiswa wajib mempublikasikan tugas akhirnya sebelum sidang skripsi. Jadi tugas akhirnya dipublikasi sebelum sidang skripsi. Itu yang perlu kalian pahami. Jadi siap-siap dari sekarang ini. Selain kalian sidang skripsi, sebelum sidang itu kalian harus publikasi dulu. Publikasi minimal di submit atau mengajukan ke jurnalnya. Entah di accept atau tidak, tapi yang jelas sudah mengajukan publikasi ke jurnalnya. Nanti ada teknisnya, ada surat susulan. Yang membedakan dengan S2 dan S3 itu, S2, S3 ada yang namanya pengembangan teori. Jadi teori yang sudah ada dikembangkan. Nah, ini nanti yang mau S2 dan S3 nanti kita lebih detail lagi. Tetapi fokus di sini dulu. Harus ada pengujian terhadap teori. Itu yang perlu diingat. Itu kata kuncinya, pengujian terhadap teori. Teorinya apa? Ya nanti dicari teori yang skripsi kalian. Teori yang berkaitan dengan skripsi kalian, sehingga teori-teori itu bisa diterapkan di skripsi kalian. Ya, itu dulu. Saya lanjut slide berikutnya agar tidak terlalu. Contohnya nih, kalau D3, D4 itu judulnya modelnya seperti ini, pengembangan sistem informasi rumah sakit untuk rumah sakit ABC. Sudah cukup sampai di sana, tidak ada pengembangan teori. Jadi skillnya itu lebih ke teknis. Teknis apa? Teknis pemrograman, teknis networking, teknis penerapan aplikasi. Tetapi di tingkat S1 itu tidak bisa lagi. Harus ada teori yang diuji. Sebagai contoh ini sistem cerdas berbasis neural network untuk prediksi harga saham. Teori yang diuji apa? Neural network. Jadi ada teori yang diterapkan. Kalau dia berupa pengembangan sistem informasi atau aplikasi berbasis Android dan sebagainya, di belakang itu pasti ada dengan metode. Nah, metodenya itulah yang menjadi teori yang kalian terapkan di aplikasi kalian, yang menjadi syarat untuk skripsi kalian. Sehingga tidak ada lagi judul itu, tidak ada metodenya. Metode pengembangan sistemnya apa kalau misalnya sistem? Tidak ada lagi, harus ada metodenya. Karena standarnya S1 ya. Kalau S2, S3 dia harus ada pengembangan. Jadi penggabungan dua teori ataupun perbaikan terhadap teori yang sudah ada. Skripsi ini ada di pedoman versi 3.0 tahun 2021. Itu nanti bisa dicek di MyWorkFab ya. Sudah di-upload. Pertama topiknya adalah ilmu komputer, misalnya teknik kompilasi, struktur data, pembuatan data mining, kriptografi,
bisa jaringan komputer, bisa keamanan komputer, bisa komputer grafik, bisa basis data, bisa aplikasi pemodelan simulasi, bisa pengembangan mobile application dan lain-lain. Yang penting judulnya disetujui oleh prodi. Kata kuncinya adalah disetujui oleh program studi. Artinya judul kalian sebelum masuk nanti harus ada proses eliminasi dari prodi. Nanti caranya gimana nanti kan. Pertama, nanti setelah ini kami akan kirim link untuk pendaftaran judul skripsi. Link itu nanti kalian mendaftarkan judul skripsi dulu. Setelah itu judulnya itu akan di ACC atau tidak. Nanti akan ada progresnya dari prodi. Kalau di ACC kalian bisa mendaftarkan judul itu menjadi judul skripsi kalian. Jadi judul skripsi yang di ACC prodi ini bukan judul fix, belum judul fix. Kenapa belum? Bisa jadi dimasuk di pembimbing dia akan mengalami proses penyempurnaan lagi. Tapi judul yang kalian ajukan dan disetujui prodi ini sudah memenuhi syarat sebagai judul yang akan menjadi bagian dari S1 atau menjadi syarat skripsi, syarat minimal dari skripsi. Dan sebagai contoh yang tadi ya, menerapkan teori, terus pengembangan terhadap aplikasi dan lain sebagainya, topiknya sudah sesuai, tidak jenuh. Tidak jenuh itu maksudnya, kalau dulu misalnya sistem informasi inventory itu udah berjuta-juta tuh aplikasi. Bahkan kalian bisa download di internet tuh. Hanya saja. Jadi gini, kalau inventory boleh, kita tidak melarang. Tapi kelebihannya apa dari aplikasi yang sebelumnya sudah ada? Itu yang harus kalian tonjolkan di proposal skripsi kalian. Jika belum ada kelebihan dari skripsi sebelumnya atau tulisan-tulisan lain di luar sana, itu tidak bisa disetujui oleh prodi, pasti akan ditolak. Atau kalian diminta untuk mengganti judul atau mengajukan judul ulang. Itu perlu diperhatikan ya. Jadi judul skripsi yang disetujui prodi belum merupakan judul fix kalian, tetapi judul yang memiliki syarat minimal untuk menjadi sebuah skripsi. Untuk penyempurnaan nanti kalian harus diskusi kepada pembimbing. Pembimbingnya nanti kalian yang membimbing, tapi tetap ada validasi dari prodi. Syarat skripsi minimal telah lulus 122 SKS, artinya di semester 7 itu kalian kalau sudah lulus, kalian sudah menyelesaikan 134 SKS atau 133 SKS. Nah, karena sudah 133, artinya di semester 8 kalian sudah bisa mengajukan judul proposal. Dengan catatan 122 SKS itu tidak ada nilai E. Artinya kalau kalian semester 7 130 SKS ada nilai E, 2 mata kuliah 3 SKS berarti 6 SKS nilainya E. Berarti 133 dikurangi 6, 127 SKS yang lulus. Boleh mengajukan skripsi. Lagi 6 SKS yang tidak lulus kalian selesaikan di semester 8 nanti sambil direvisi KRS-nya. Jika ada mata kuliah yang tidak selesai, diselesaikan di semester 8 sambil revisi KRS sambil mengajukan judul proposal. Yang jelas lulusnya harus 122 karena 133 yang ada di semester 7 kalian sudah lulus, artinya ada lagi 11 SKS yang kalian bisa menjadi spare mata kuliah. Jadi 11 SKS kalau tidak lulus kalian masih bisa ikut proposal. Jangan nanti begitu semester 8 karena merasa tidak lulus satu mata kuliah kalian tidak mengambil proposal, jadi kebuang waktunya. Kalian baru mengambil proposal di semester 9. Ini masalah lagi, pasti akan mundur tuh belakang semua. Jadi dipastikan lagi ya 122 SKS. Nilai D maksimal 3. Jadi tidak ada nilai D lebih dari 3. Jadi nilai D keempat itu bisa direvisi di semester 8 nanti. Biasanya proposal skripsi dibuka sekali di awal semester. Kenapa dibuka sekali dan di awal semester? Karena kalau dibuka 2 kali di awal dan di akhir atau di awal dan di tengah, kesempatan kalian untuk bimbingan hanya setengah semester plus untuk gratis biaya itu hanya 1 semester, jadi 1,5 semester saja.
sayang, begitu di semester 10 nanti kalian kena biaya 50%. Artinya ada biaya tambahan nanti. Jadi sayang, kasihan. Makanya kita bukanya di awal semester saja sehingga waktunya 6 bulan plus 6 bulan, jadi 12 bulan untuk bimbingan. Gitu. Kira-kira untuk yang gratis ya. Catatan umum lainnya penting ya untuk denda skripsi. Nah ini akan saya jelaskan yang bimbingan yang denda saya bilang tadi. Bimbingan selama 2 semester terhitung tagihan skripsi. Di semester ketiga akan dikenakan denda skripsi 50% dari biaya bimbingan. Selama 3 semester terhitung dari tagihan skripsi, di semester keempat akan dikenakan biaya 100%. Yang terakhir, denda 100% akan muncul di semester 5 dan semester 6. Sebagai contoh ini ya gambarannya. Kalian proposal di semester ini di 2021 semester ini proposal, di semester 2 ternyata masih ada mata kuliah belum lulus. Kalian bimbingan skripsi sambil mengambil mata kuliah. Begitu lulus kalian sidang. Nah, tidak kena biaya lagi, hanya biaya registrasi tugas akhir sebesar 600.000. Karena ada mata kuliah mengulang berarti full 1 semester ya biaya. Nah, tapi tidak kena denda. Tapi begitu kalian masuk ke semester 22 di tahun 22 ganjil, kalian akan kena denda 50%, artinya 500.000. Jika ada mata kuliah 500.000 plus full 1 semester. Jika tidak ada mata kuliah, berarti 500.000 plus 600.000, 1.100.000 di semester ketiga. Di semester keempat 100%, jadinya 1 juta plus kalau masih ada mata kuliah kena lagi 1 semester full. Kalau hanya skripsi berarti 1 juta plus 600.000 untuk registrasi kayak, jadi 1.600.000 hingga seterusnya sampai semester 14 sampai tidak lulus. Maksimal bimbingan itu maksimal mahasiswa itu masa studinya adalah 14 semester atau 7 tahun ya. Lebih dari 7 tahun itu dianggap dirokok. Nah, ini untuk sidang. Tadi untuk proposal ya. Semoga tidak ada pertanyaan. Mungkin sambil berjalan mungkin ada pertanyaan, silahkan. Tadi ada satu ya saya lihat. Sebentar saya baca ke atas tuh, semoga tidak ada. Oke, ada satu tadi. Pak izin bertanya, jika nilai ada E terus sambil revisi barengan dengan mengajukan judul untuk seminar proposal, apakah bisa? Bisa. Ini untuk semester ini rencananya, ini baru rencana ya, rencananya kami membuka pengajuan judul itu di semester 7. Artinya mahasiswa yang semester 7 sudah bisa mengajukan judul nanti untuk pengajuan proposal dan tagihan skripsi di semester 8. Jadi judulnya sudah di-ACC di semester 7. Semester 8 tinggal pengajuan biaya skripsi tadi, biaya skripsi yang 1 juta. Plus nanti untuk LSP 300. Tadi ada yang raise ya, silakan. Tanya apa? Ubaid nih. Pak, saya ingin nanya. Kalau misalkan program proposal atau skripsi bikin web e-commerce, itu termasuk ke dalam topik apa ya? Pengembangan sistem bisa itu e-commerce dengan catatan ada teori yang diterapkan ya, tadi metode pengembangan sistemnya apa itu yang perlu kalian pastikan. Boleh ditunjukkan nggak Pak di salah satu topik itu masuk kemana? Ini aplikasi dan pemodelan. Oh itu yang e-commerce ya Pak? Iya betul. Tapi Pak boleh nggak kalau misalkan program e-commerce kita tuh hanya untuk menjual barang doang Pak? Masalah intinya ada teori yang diterapkan itu intinya. Berarti mau isinya apapun nggak masalah, yang penting teorinya itu apa yang kamu terapkan. Makanya kamu harus belajar metode perancangan sistem. Metode perancangan sistem yang kamu tahu apa? Waterfall. Berarti gak masalah Pak kalau misalkan nggak masalah. Kalau kita bentuknya apa saja boleh, yang jelas ada teori yang diterapkan untuk memenuhi standar dari skripsi 1. Berarti nggak masalah Pak kalau misalkan membuat web untuk menjual doang. Nggak masalah, yang penting ada teori yang diterapkan, itu kuncinya. Ya udah, kasih Pak. Terus Pak, maaf Pak. Ya. Kalau menginput data murid itu termasuk dalam basis data ya Pak? Enggak, bukan itu maksudnya.
Bukan itu maksudnya. Belajar dulu teori basis datanya. Input data murid kan biasa aja normal. Oh. Terus Pak, koefisi itu bayar apa enggak Pak? Revisi apa? Apa Pak? Siapa maksudnya? Revisi mata kuliah bayar atau Bayar tidak? satu semester penuh. Oh, Walaupun hanya satu mata kuliah tetap bayar satu semester. Pak, kalau misalkan dalam perkuliahan kita nih dari semester 1 sampai 8 ada D1 itu masih boleh mengajukan proposal kan Pak? 3, maksimal 3. Kalau 1 itu lebih besar dari 3 nggak? Oh, ya udah, makasih Pak. Tapi boleh berarti jawabannya. Yang itu nggak usah ditanya lagi lah. Yang lain ada? Saya mau menanya Pak. Silakan. Maaf Pak, ini ada 2 pertanyaan sih Pak ya. Pertama mengenai skripsi, kan kata Bapak untuk semester 7 ini selagi memang sudah lulus 122 SKS ya, bisa ngajuin ide atau judul terlebih dahulu. Berarti untuk judul sama pengajuan skripsi itu berbeda ya Pak ya? Jadi kita harus memang ngikutin dulu, ngajuin dulu judul skripsi, baru ngajuin lagi nanti buat perancangan skripsinya. Gini. Kalau kamu baru punya judul, apa kamu ada proposalnya? Ada sih, harus. Ini kan pertanyaan baru judul nih. Jadi yang disetujui itu judulnya. Setelah judul disetujui, kamu perlu buat proposal gitu. Paham nggak maksudnya? Jadi kalau mengajukan judul itu bisa di semester 7, tetapi proposalnya diajukan untuk menjadi biaya skripsi itu di semester 8. Gitu. Jadi judulnya dulu kamu harus disetujui, judulnya maksudnya apa ini? Oh, ya paham. Kasih prodi dulu gitu maksudnya. Jadi semester 7 itu belum bisa mengajukan proposal, yang bisa mengajukan judul. Itu rencananya begitu ya. Jadi secara nggak langsung nih Pak ya, kalian benerin lagi. Baik kita mau nyicil ibarat kata misalnya gitu ya, nyicil menulis apapun itu walaupun udah jadi misalnya, tapi tetap untuk semester 7 itu yang diajuin itu hanya judulnya aja. Baru nanti untuk keseluruhan itu di semester 8. Ya, betul. Nah, sama satu lagi Pak. Ini nanya untuk masalah tadi kan kita ada sebagian kayak saya mungkin ada revisi nih. Kan revisi itu katanya di semester 8. Terus bayar 1 semester penuh ya, berarti di semester 8 itu ya udah kan, kalau kita udah bayar full 1 semester di semester 8, 2 semester ya. Kamu reguler apa? Reguler apa, rek apa? Apa Pak? Regulernya apa, reguler? B. Reguler B di semester 7 udah bisa revisi KRS. Udah bisa revisi KRS ya, berarti nah saya bingung nih, berarti nggak usah nambah lagi kan karena memang kita sudah bayar di semester. Iya, bayar 1 semester, yang nambah itu yang bayar 1 semester 9 maksudnya. Oh. Kalau kalian sudah semester 9, walaupun hanya 1 mata kuliah, tetap bayar 1 semester. Tapi kalau nggak ada mata kuliah, kalian hanya membayar registrasi TA 600.000. Itu maksudnya. Berarti nanti kita dapat bayar lagi 600.000 ya? Semester 9. Kalau kalian masuk semester 9. Oh, siap. Ada lagi? Izin bertanya Pak. Ya, silakan. Selamat siang Pak. Saya mau tanya mungkin sedikit agak berbeda. Jadi di sini kan dikatakan bahwa mulai semester 7 kita sudah bisa mengajukan untuk judulnya terlebih dahulu. Kemudian kita juga kan ada uji kom Pak. Apakah pengajuan judul harus udah uji kom dulu atau kita bisa mengajukan judul uji komnya juga bisa daftar? Mbak. Kita ya, uji kom dengan pengajuan judul dengan skripsi itu beda cerita, ada tiga hal itu. Jadi hal-hal yang terpisah itu tidak bisa disatukan. Jadi pengajuan judul itu untuk validasi dari prodi, apakah judul ini bisa dilanjutkan menjadi proposal, apakah judul ini jenuh, apakah sesuai dengan standar. Kalau sudah, baru kalian bisa proposal. Masalah uji kom beda lagi urusannya. Ini tidak ada urusan dengan itu. Tidak terkait ya Pak ya? Tidak terkait ya Pak? Ya. Terima kasih Pak. Kecuali kalian mau sidang, itu baru wajib ada sertifikat uji kom.
Buat proposal nggak ada. Nah, buruan dah, Bu. Pak, izin bertanya, Pak. Ya, silakan. Entah, gitu, halo, Pak. hitam banget. Halo? Ya, silakan. Gimana? Ya, kalau misalkan kan tadi kan untuk persyaratan SKS itu kan total 122 SKS ya, Pak ya? Ya. Nah, kalau misalkan dalam di total total SKS itu lebih dari itu, kemudian nilai gimana ya ngomongnya? Jadi kalau sebenarnya revisi itu wajib nggak sih Pak? Nilai E itu, sedangkan tanpa revisi itu sudah memenuhi syarat 122 SKS. Wajib. Kalau kamu nggak revisi nilai, kamu nggak bisa sidang. Gimana mau sidang? Ya Pak, ulang Pak. Kalau kamu nggak revisi, kamu nggak bisa sidang. Syarat sidang itu tidak ada nilai E. Tapi ya kemarin ada kakak kelas ya, kakak angkatan itu katanya nilai itu nanti yang E itu dihapus aja nggak apa-apa gitu. Dihapus kalau sudah ada nilai penggantinya. Gitu. Berarti kalau Kalau ada penggantinya kan belum revisi nggak bisa dihapus. standar. Makanya ini belum masuk sidang nih, baru proposal. Makanya jangan nanya sidang dulu. Nanti dulu baru proposal nih. Iya Pak, maaf. Nah, yang lain ada lagi? Sebelum saya lanjut. Pak, saya ini nanya, Pak. Bapak, saya mau nanya. Siapa itu? Kalau saya mau nanya. Dua lagi aja, dua lagi dulu. Nanti saya lanjut dulu, biar selesai dulu. Saya dulu. Ya, silakan. Bapak, saya mau nanya, kalau misalnya untuk pengajuan judul itu ada batas minimalnya tidak Pak? Minimal apa? Minimal pengajuan judul. Kalau misalnya kan kita ada option lain nih Pak, kalau misalnya kita ada... Satu. Jadi judulnya diajukan dulu, yang rencana kalian mau. Kalau ditolak baru ajukan ulang. Nggak mungkin kalian menunjukkan 3 judul kan? Satu dulu aja. Oke, Pak. Dah, Oke, lagi. saya mau bertanya Pak. Pak, saya ini aja, Pak. Nah, dua lagi, silakan. Ya, gini Pak. Pak. Untuk kan syaratnya kan lulus harus 122 SKS, menyambung pertanyaan yang tadi. Nah, untuk tahapannya itu kalau misalnya kita mau ngulang itu merevisi nilai yang E itu kita gimana Pak mekanismenya Pak? Si KRS namanya nanti tanggal 27 sampai tanggal 30. Terus satu-satu saya jawab. Gimana Pak? Sorry. Itu maksudnya saya itu namanya reguler C Pak, maksudnya reguler C ya, semester berapa sekarang? Semester 7. Semester 8 baru bisa revisi. Jadi semester depan. Karena kalau reguler C dia kan sudah pakai. Jadi nggak bisa ditambah mata kuliahnya kecuali di semester 8. Semester 8 itu kalian hanya 13 SKS. Jadi masih bisa 10 SKS lagi dimasukkan mata kuliah. Karena skripsi kan nggak ada ininya, nggak ada perkuliahannya. Jadi selesaikan mata kuliah yang ada itu hanya 13 kurang 6 hanya 8 SKS. Sisanya kalian bisa masukkan perkuliahan. Sebentar saya masih jawab. Pak nanti sabar. Satu. Nanti diupload di YouTube apa yang ini Pak? Nanti di SCTV ya Bro. Gimana Pak? Lanjutnya Pak, boleh dilanjut lagi Pak? Saya jawab dulu yang tadi ya. Reguler C hanya bisa revisi KRS di semester 8 karena mata kuliah di semester 8 hanya 13 SKS, di mana 6 SKS-nya adalah skripsi, artinya kalian hanya perkuliahan 7 SKS. Kalau dihitung mata kuliah hanya 3 mata kuliah. Dari 3 mata kuliah, kalian bisa menambahkan mata kuliah lain yang kalian revisi sejumlah 10 SKS. Kalau lebih dari 10 SKS yang ulang berarti di semester 9. Oke. Nah, paham ya? Paham. Yang kedua, kalau kalian revisi KRS, kalian bisa sambil bimbingan. Begitu nilai revisi KRS-nya keluar, kalian sudah bisa sidang. Makanya kita buatnya 3 tahap. Akhir modul 1, akhir modul 2, dan akhir modul 3 untuk sidang. Sehingga yang nilainya baru keluar di akhir modul 3 bisa daftar sidang. Oke. Kalau untuk mekanismenya sendiri itu pengajuannya ke mana Pak ya? Unpam, kalian buka main Unpam, di sana ada revisi KRS. Hanya bisa dibuka oleh semester 7 dan 8 untuk Rek AB dan semester 8 untuk Rek C. Itu setiap semester ada tanggalnya.
untuk semester ini itu tanggal 27 sampai 30 Agustus. Lewat dari itu tidak bisa revisi. Oke, apakah untuk, sorry Pak, mau tanya satu lagi Pak, untuk pengajuan revisi itu ada biaya tambahan atau apa Pak? Di Enggak, semester 8 itu? include dengan biaya SKS normal paketnya. Oh, SKS normal. Oke Pak, terima kasih Pak. Pak, saya ingin nanya Pak. Ya, Nanti ini diupload di YouTube nggak Pak? Soalnya JTV. Pak, saya ingin nanya Pak. Ya, silakan. Untuk program PKN, pelaksanaan berapa bulan ya Pak? Mas, di semester berapa sekarang? Kenapa nanya PKM di sini? Nah, kemarin kan ada. Semester 7. Kemarin PKM. Semester berapa? 7. Semester 7. Lihat NIM-nya. Kalau NIM-nya depannya 18, itu wajib PKM. Kalau NIM depannya itu 17, 16, 15, tidak ada syarat kewajiban PKM. NIM depannya 2019, 2020, 2021 wajib PKM. NIM-nya berapa? 18, maksud saya pelaksananya 3 bulan apa Itu lain lagi urusannya ya, bukan di sini. Kemarin harusnya datang tugas pengarahan. Oh. Ya. Ya, Lain soalnya dulu ceritanya. Yang lain ada lagi? Jadi kalau 18 itu nggak usah PKM nggak apa-apa Pak ya, nggak ada kewajiban. Kalau depannya 18 nih ya. 2018 wajib. Wajib. Pak, izin bertanya Pak. Ya, silakan. Pak, saya kan sekarang di semester 8 mau naik ke 9. Saya belum mengajukan proposal. Ya. Kalau misalkan saya revisi KRS dulu sampai semua nilai saya baik dan sudah memenuhi syarat untuk proposal, saya baru mengajukan. Apakah itu kena denda, Pak? Denda apa itu? Ini ya, intinya gini Mas. Kamu di semester 8 sudah bisa mengajukan proposal di semester 8. Kalau tidak mengajukan boleh di semester 9. Tapi kan mata kuliah skripsi itu kan di semester 8 nggak muncul, di semester 9 muncul lagi. Saran saya diambil aja sambil perbaikan, sambil bimbingan. Jadi sekalian begitu nilai kamu bisa langsung sidang daripada nanti kuliah dulu tapi nggak selesai nanti skripsinya. Karena mahasiswa itu maksimal 14 semester. Masa studinya hanya 14 semester. Lewat dari 14 semester itu di drop out. Yang saya tanya beberapa yang udah lulus Pak, katanya ada batas waktunya ketika saya sudah mengajukan skripsi untuk sidang. Tapi kalau misalkan sidang saya nilai saya belum memenuhi syarat sidang, tapi yang sudah punya skripsi untuk sidang itu bisa dibatalkan Pak. Ya ini tadi kan saya jelasin nih. Ini. Ya. Kamu mengajukan nih, kamu punya waktu 2 semester. Ini pas mengajukan ini kamu kan perbaikan. Semester depannya sidang masih bisa gitu. Nggak kena denda. Oh. Ini kan sampai 14 semester gitu Pak. Bukan. Ini kan kamu nih mengajukan proposal di semester 9 nih. Semester 10 kamu belum kena denda. Jadi masih gratis. Kecuali masuk semester 11 kena denda 500.000. Artinya waktu ini kamu perbaikan di semester ini perbaikan. Ajukan aja skripsinya, di semester depannya masih bisa sidang gratis biayanya. Jadi bimbingan. Jadi sayang waktunya gitu loh. Kalau udah 14 semester repot lagi nanti. Oh iya Pak. Berarti yang lain ada lagi? Pak, boleh tanya Pak? Siapa? Silakan. Saya Adi Sugiono Pak dari Regulator. Gimana? Jadi gini Pak, saya ada beberapa pertanyaan. Semester depan saya belum masuk ke semester 8. Jadi untuk pertanyaan yang pertama adalah mengenai topik skripsinya sendiri. Apakah itu kita wajib membuat aplikasi dari semua topik itu? Mas, dari tadi dengerin saya nggak? Kenapa Pak? Dari tadi dengerin saya nggak? Dengerin Pak. Tapi kan sudah saya bahas tadi itu topiknya apa saja. Pak Ian,
Saya selesaikan dulu ya kayaknya ya. Ini pertanyaannya. Silakan. Jadi para mahasiswa, silakan yang pertama, Anda mengikuti benar-benar pemaparan materi yang disampaikan oleh Pak Ian. Karena beberapa pertanyaan itu sebenarnya sudah diberikan penjelasan. Yang kedua, ketika teman Anda bertanya tentang suatu topik, Anda ikut menyimak gitu. Jadi jangan sampai Anda itu berpikir, oh nanti saya mau tanya gitu, saya mau tanya sendiri gitu. Kalau tadi sudah ada pertanyaan yang kiranya sama dengan yang akan Anda tanyakan, itu tidak perlu diulangi. Terus yang ketiga, yang terakhir sebelum kita dilanjutkan, topik ini hanya untuk tugas akhir ya, jadi tidak untuk berdiskusi yang lain, misalnya PKM atau kegiatan TOEFL, LSP dan sebagainya, tidak. Itu kan nanti ada topik atau waktu tersendiri, dan sebenarnya sudah beberapa hari yang lalu kita mengadakan sosialisasi tentang syarat-syarat untuk skripsi dan sebagainya ya. Jadi untuk selanjutnya Pak Ian akan menyelesaikan dulu pemaparan materi sampai akhir. Di sesi akhir nanti saya akan beri kesempatan beberapa mahasiswa untuk bertanya, dan nanti jangan langsung bertanya, akan saya pilih dulu siapa yang punya hak untuk bertanya. Gitu ya, kita sepakati ya, biar tertib gitu, dan silakan semuanya menyimak ya. Kita lanjutkan, Pak Ian silakan. Terima kasih Bu Lisda, saya lanjutkan. Tapi sebelum saya lanjutkan, ada beberapa pertanyaan yang di chat yang saya anggap penting. Walaupun saya kira ini memang tidak ikut juga tadi apa yang dijelasin. Pak, saya ingin bertanya, pembukaan proposal skripsi tanggal berapa ya Pak? Ada awal semester 7, pada bulan September. Mbak, bisa mendaftar skripsi itu, ini bisa lihat, mendaftar skripsi itu di semester 8, semester 7 belum bisa mendaftar skripsi. Yang bisa dilakukan di semester 7 adalah mengajukan judul skripsi. Judul skripsinya disetujui oleh prodi, setelah itu baru di semester 8 mengajukan proposal skripsinya untuk dicarikan pembimbing. Ini dipercepat, kalau dulu semester 8 langsung judul langsung masuk, langsung di eksekusi, langsung di ini, sekarang enggak. Sekarang di semester 7 mengajukan judul dulu, semester 7, semester 8. Setelah judulnya di ACC, baru mengajukan proposal skripsi ke prodi untuk dibuatkan tagihan skripsinya, gitu ya. Jadi jawabannya, kapan? Pokoknya awal semester, begitu mulai kuliah, seminggu 2 minggu setelah mulai kuliah itu disiap-siap aja dan mengajukan menyiapkan dokumen skripsinya untuk di judulnya. Ini sebentar ini mungkin minggu ini atau minggu depan saya akan memberikan yang kalian bisa mengajukan judul skripsi. Nah, saya lanjutkan dulu, nanti untuk yang lainnya akan saya jawab belakangan. Untuk sudah syarat sidang, tadi kan syarat proposal, ini syarat sidangnya. Jadi setelah proposal kalian bimbingan 1 semester, syarat sidangnya pertama menguasai pembayaran keseluruhan, tidak ada tunggakan administrasi. 1 semester pun satu cicilan pun tidak ada tunggakan, harus lunas semua. Setelah lunas, kalian download rekap nilai kalian di MyUnpad. Setelah itu dicek IPK-nya minimal 2,4. Rencana mau dinaikkan jadi 2,5, tapi ini masih yang lama ya, 2,4. Tidak ada nilai E, artinya kalau tadi dari 140 SKS itu kan totalnya 146, 144 itu adalah materi, 6-nya adalah skripsi. Jadi 140 SKS itu tidak ada nilai E. Kalau bagaimana? Direvisi. Silakan direvisi. Jika mahasiswa semester lama ini yang masih kurikulum KBK, itu ada mata kuliah yang tidak ada ambil mata kuliah lain yang serupa dengan itu di kurikulum yang baru. Ambil itu untuk menggantikan yang kemarin masih E. Mata kuliahnya juga tidak ada. Sebagai contoh yang semester lalu misalnya kalau nggak salah itu kecakapan antarpersonal, bukan PBO itu apa? PBO ya kan? Pengenalan pengenalan bisnis organisasi ya. Ya, itu diganti dengan kewirausahaan sekarang. Jadi kalau mata kuliahnya itu tidak lulus dan sekarang tidak ada mata kuliah, ambil mata kuliah kewirausahaan gitu. Lalu yang lain lagi D maksimal 3. Kalau lebih dari 3 gimana? Direvisi. Sederhana kan ya.
Kalau ada 2 mata kuliah, yang satu dapat B, yang satu dapat C, yang mana dipakai mata kuliah yang nilainya terbaik, yang B atau mata kuliah yang lebih tinggi dari satunya. Misalnya nanti dihapus, kapan dihapusnya? Setelah sidang nanti ada masa penghapusan untuk pembuatan transkrip nilai, sehingga SKS-nya total 140 SKS. Ini juga penting nih, tas foto berwarna dengan ketentuan pertama menggunakan kemeja putih, jaket alma mater Unpam. Jangan yang dulu RSA, jaket RSA, tidak harus Unpam. Latar belakang merah, tidak pakai kaca. Bagi mahasiswa laki-laki menggunakan dasi, bagi yang berjilbab masukkan ke alma mater. Fotonya itu jangan foto pakai handphone, harus foto studio. Kenapa? Karena foto itu kalian akan taruh di ijazah. Nggak mungkin fotonya itu jelek di ijazah itu, nanti malu kalian. Ijazah itu kan seumur hidup tuh, hanya satu seumur hidup, jadi jangan sampai jelek fotonya gitu. 8 sertifikat seminar pernah diikuti di lingkungan Universitas Magelang, 4 terregistrasi, 4 tidak terregistrasi. Yang terregistrasi mana? Lihat nomornya, lihat barcode-nya, ada barcode. Nanti masukkan nomor registrasinya ke form untuk mengajukan sidang. 4 tidak terregistrasi bebas waktunya, jadi yang tidak terregistrasi semester sebelumnya, 4 semester sebelumnya kan tidak terregistrasi, tidak ada sertifikat terregistrasi. Sertifikat LSP, sertifikat TOEFL ini wajib. Jadi sertifikat LSP, sertifikat kalau belum gimana, masih ada ini keringanan. Jika belum ada, sementara serahkan bukti sudah daftar atau kwitansi pembayaran. LSP sekarang semester 8 atau semester 9, silakan untuk ikuti LSP dan TOEFL. Sertifikat PKM itu yang NIT-nya 2018 ke atas, 2018, 2019, 2020 itu wajib PKM. 2017 gimana? Tidak wajib. 2016 gimana? Tidak wajib. Publikasi di jurnal nasional ini masih dirumuskan. Artinya yang semester ini kita belum tahu pastinya wajib publikasi atau tidak. Tapi disiapkan saja, kalian sudah menyiapkan mencari-cari jurnal ataupun proceeding atau seminar internasional atau nasional yang bisa mempublikasikan tulisan kalian. Pendaftaran sidang Prodi TI itu dibagi menjadi 3. Tahap 1 di akhir modul 1, artinya kalau kalian revisi mata kuliah di semester 9 di modul 1 sudah lulus, tidak ada mata kuliah lagi, di modul 1 sudah bisa, akhir modul 1 sudah bisa sidang. Jika kalian di modul 2 masih ada mata kuliah, bisa daftar di modul 2, di akhir modul 2 ada sidang. Dan terakhir itu di akhir modul 3, 1 semester hanya 3 kali, tidak ada, biasanya jarang untuk ke-4 kali dan ke-5 kali karena waktunya sangat mepet untuk pelaporan. Jadi 3 tahap ini perlu diperhatikan. Kalau tidak lulus di modul 1, kalau kelewat di modul 1, siap-siap di modul 2. Kalau kelewat di modul 2, siap-siap di modul 3, dan kalau kelewat di modul 3, siap-siap semester berikutnya. Jadi harus bayar registrasi. Terakhir itu saja dari saya. Masih banyak pertanyaan, tapi kayaknya kita batasi saja agar tidak terlalu malam. Silakan Bu Rizka, terima kasih. Oke, terima kasih Pak Ian yang sudah memaparkan materi dengan luar biasa. Nyambung nggak saya? Dengar ya? Oke, untuk sesi tanya jawab kita hanya memfasilitasi untuk beberapa penanya. Silahkan Anda bisa raise hand ya, saya bisa pilih dari sini. Mas Faris Perdana, silahkan. Ya, selamat sore Mbak. Mbak tuh. Ya, silakan Mas. Saya mau nanya ke Bapak ini yang syarat yang pengajuan kan adanya di awal semester ya. Itu pengajuan cuma adanya di awal semester atau selama semester 7 itu link itu terus aktif pengajuan, misalkan ditolak diajuin lagi, ditolak diajuin lagi, atau di bulan pertama itu aja? Untuk judul itu bebas kapan saja, tapi semester 7 sudah bisa gitu. Jadi kapan aja boleh. Tapi untuk proposal hanya 1 kali di awal semester. Jadi itu yang judul itu kapan saja bisa, proposal hanya di awal semester. Untuk waktunya Pak, biasanya kalau ditolak atau diterimanya berapa lama ya Pak? Secepatnya.
ini kan Oh ya. ini baru program cepat skripsi kalian gitu maksudnya. Jadi sekarang ini semester 9 masih ada yang belum mengajukan proposal kayak tadi ya, seperti Mas Eko tadi belum mengajukan proposal. Kenapa? Karena atau belum punya judul. Makanya di semester 7 sudah kami sarankan untuk mengajukan judul sehingga di semester 8 tinggal mendaftar proposal dan judulnya sudah hampir fix. Oke. Terima kasih Pak Ian. Makasih, Pak. Mas Faris dan juga rekan-rekan yang lain, saya menambahkan semoga tidak ada pertanyaan yang serupa karena tadi sepertinya juga sudah disampaikan gitu, mungkin ada yang terlambat datang gitu ya. Jadi bagi Anda yang sudah semester 8 ke atas ya, otomatis ya mau tidak mau Anda itu mendaftarkan proposal melalui waktu yang ditentukan oleh program studi. Biasanya di awal semester tadi seperti yang disampaikan Pak Ian gitu. Tapi bagi ada yang semester 7 itu kita fasilitasi, Mas. Sebelum Anda mendapatkan tagihan, jadi Anda belum membayar tagihan skripsi. Di semester 7 itu kami memfasilitasi Anda untuk menyampaikan atau memberikan rencana judul skripsi Anda. Untuk formatnya seperti apa, entah melalui Google Form dan sebagainya, kita akan informasikan mungkin minggu depan. Khusus untuk yang semester 7 ya, semester 7 nanti silahkan mengajukan judul, rencana judul Anda gitu. Nanti kalau judul itu di ACC, kemungkinan ya, kita juga akan share kembali tentu ke mahasiswa judul-judul mana saja yang sudah di ACC, judul mana yang belum di ACC. Nah, bagi yang sudah di ACC nanti di semester 7 ini, Anda sudah bisa tuh merencanakan untuk membuat proposal dan seterusnya, tetapi Anda belum dapat pembimbing karena Anda belum mengajukan proposal. Kalau seandainya nanti Anda di semester 7 mengajukan judul, kemudian judul itu di ACC, Anda kemudian bergerak ya di rumah untuk menyusun proposal, di semester 8 nanti ketika Anda sudah berhak untuk mendaftar proposal, sebenarnya proposal Anda itu sudah jadi gitu, tidak mentah gitu loh. Sudah Anda persiapan dari semester 7. Seperti itu ya. Saya lanjut ke yang lain ya. Mas Steven silakan. Jangan mengulang pertanyaan yang sama ya, tidak dijawab nanti ya. Silakan. Mas Steven. Halo Mas Steven. Mas Hanif Afrizal. Selamat sore, izin bertanya Bu. Ya, silakan Mas Steven. Saya sekarang semester 9 dan saya ingin mengerjakan skripsi. Nah, untuk saat ini saya sudah menyelesaikan semua mata kuliah dari semester 1 sampai semester 8. Dan sekarang saya mempunyai satu nilai 2 mata kuliah dengan nilai E1 dan satunya lagi D. Nah, saya bisa mengajukan proposal. Yang mau saya tanyakan adalah untuk pengajuan sidang, apakah saya harus menyelesaikan nilai E saya dulu atau tidak ya? Atau saya bisa menyelesaikan sidang saya dulu, insya Allah mungkin sidang saya bisa lulus, saya baru menyelesaikan mata kuliah yang kurang baik sampai pada akhir semester. Terima kasih. Oke, saya sudah menangkap pertanyaan Mas Steven. Saya bantu jawab Pak Ian agar Pak Ian bisa istirahat sebentar. Jadi Mas Steven tadi menyampaikan bahwa Mas Steven ini sudah semester 9 ya, tapi masih ada nilai E-nya gitu. Nanti ketika sidang, apakah bisa sidang duluan ketika skripsi Anda sudah selesai atau harus menunggu nilai E. Jadi nilai E ini wajib ya, wajib diperbaiki sebelum Anda sidang. Jadi Anda nggak bisa sidang kalau Anda masih punya nilai E. Itu yang pertama Mas Steven ya. Jadi wajib Anda perbaiki. Jadi di semester 9 ini Mas Steven sudah mengajukan ini belum? Skripsi belum? Di semester sebelumnya? Saya masih mau mengajukan proposal dulu, Bu. Oh, oke. Oke, berarti kan Mas Steven ini kan belum mengajukan proposal. Artinya semester 9 ini Mas Steven pastikan satu, Mas Steven registrasi. Kenapa harus revisi KRS? Kenapa harus revisi KRS? Karena Anda harus mengulang mata kuliah Anda yang Mas Steven ya. Kalau Anda nanti registrasinya hanya registrasi tanpa mengulang KRS, tanpa mengulang mata kuliah yang ketika nanti ada revisi KRS, Anda nggak bisa melakukan revisi KRS ya. Jadi silahkan Anda registrasi sambil pendaftaran untuk revisi mata kuliah. Nanti Anda akan di tanggal 27 sampai dengan 30 ini Anda memasukkan mata kuliah yang Anda mendapat nilai E itu diperbaiki. Lihat Oma, Saran saya Mas Steven, yang
yang lain Terima bisa di-mute kasih, dulu Bu. ya. Ya. Yang lain bisa di-mute dulu. Nah, sekaligus ini saran Mas Steven. Ini siapa ya yang ini? Selamat sore. Ntar dulu. Yang nyala ini Mas Baby Yunus ini kenapa nggak di-mute ini? Oke, dah ya. Saya lanjutkan. Nah, Mas Steven, ini saran saja gitu. Karena di Unpam itu kan sistem bayarnya itu kan paket. Ketika Anda revisi 1 mata kuliah, 2 mata kuliah itu biayanya sama aja gitu. Jadi kalau Anda mau merevisi dan Anda punya 1 nilai E, silakan sekaligus dimanfaatkan. Kalau Anda mau revisi yang nilai Anda C misalnya D, monggo saja gitu ya sekaligus. Itu diserahkan kepada Anda. Yang jelas, Anda nggak boleh sidang kalau masih punya tanggungan nilai E. Nanti sekaligus Anda di semester ini revisi sambil sekaligus skripsi, ya, menyelesaikan skripsi Anda dan harapannya semester 9 ini selesai. Gitu ya, Mas Steven ya? Ya, baik. Terima kasih, Bu. Ya, saya lanjutkan ya, Mas Hanif. Silakan Mas Hanif. Saya mau nanya dong, Bu. Mas Hanif. Mas Sorry, Hanif, Bu. silakan. Ya, Iya, silakan. Assalamualaikum, Bu. Iya, waalaikumsalam. Saya ingin bertanya, untuk persyaratan sertifikat untuk sidang skripsi, kalau nggak salah tadi ada 8 ya, Bu. Iya. Nah, saya kebetulan sertifikatnya itu terkena banjir dan rusak. Itu gimana ya, Bu? Oke, Anda kena banjir dan rusak gitu. Kalau nanti bisa dicek kok, kalau Anda itu misalnya mengikuti seminar secara online, kan sertifikat itu kan diberikan kepada Anda dalam bentuk softfile. Anda bisa menghubungi ketua kelas Anda atau panitia untuk meminta kembali bantuan untuk menyerahkan sertifikat yang menjadi hak Anda. Kalau sertifikat Anda itu sertifikat fisik yang ada barcode-nya, Anda silahkan nanti kalau memang sudah dibutuhkan, bisa datang ke kampus untuk dilakukan pengecekan melalui loket staff. Jadi kita juga punya data siapa saja sih mahasiswa yang sudah mengikuti seminar dan seterusnya ya. Jadi jangan khawatir ya, kalau masih bisa menjadi hak Anda pasti kita bantu. Oke, Mas? Baik, terima kasih, Bu. Oke, saya lanjutkan ya pertanyaannya Mas Faisal Ginarso, silakan. Ya Bu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya Bu, saya mau nanya, tadi kan terkait nilai D dan E. Nilai D itu kan kalau nggak salah maksimal 3 ya Bu ya? Betul. Ya, kalau E itu kan nggak boleh sama sekali ya Bu. Nah, Ya. saya ngitung di rangkuman nilai, kalau ada mata kuliah saya lab jaringan komputer tuh E ya Bu. Nah, ada waktu semester 7 kemarin saya mau coba revisi. Katanya nggak ada mata kuliah. Nah, info tadi dari Pak Ian kan kalau mengambil revisi itu yang kalau mata kuliahnya udah nggak ada, ngambil yang hampir sama gitu bukan ya Bu? Anda dari mana? Dari RSA? Iya betul Bu. Oke, mata kuliah apa yang ini? Yang Lab. Anda revisi? Lab jaringan komputer Bu. Lab mata kuliah lab jaringan komputer ya? Iya betul. Bentar. Lab jaringan komputer itu di Unpam namanya praktikum jaringan komputer, sama aja itu. Praktikum apa Pak? Praktikum jaringan komputer. Praktikum jaringan komputer ya Pak? Iya, pengantinya itu. Kalau di RSA kan dulu namanya lab semua, lab apa. Di sini namanya praktikum, tapi isinya sama aja. Berarti nanti untuk revisi itu saya akan ngambil yang praktikum jaringan komputer ya. Oke, siap. Terima Iya. kasih Bu Lisda, Pak Yan. Iya, sekaligus ini ya, Mas Faisal dan rekan-rekan yang dari RSA, itu karena memang Anda harus adaptasi dengan beberapa perbedaan kurikulum, tetapi sebenarnya sama, bisa difasilitasi, hanya mungkin penamaannya yang berbeda. Khusus untuk mahasiswa yang RSA, nanti silahkan datang ke Prodi atau diskusi dengan Pak Yan langsung, bisa juga WhatsApp dan seterusnya ya. Jika ada pertanyaan terkait revisi Anda gitu, kalau Anda kebingungan, tanyakan gitu, khususnya untuk mahasiswa yang dari RSA ya. Gitu ya, memang harus dimantapkan, jangan sampai Anda ketinggalan info sehingga Anda nanti harus menambah semester dan seterusnya. Silahkan saya lanjutkan untuk Mas Erik Kurniawan. Baik Bu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau nanya Bu ya, di semester kemarin kan
saya belum ada info terkait proposal ya Bu ya. Nah, semester kemarin kan saya semester 7. Nah, saya baru dapat info hanya di baru semester 8 ini. Sedangkan nilai saya yang revisi E ada 1 dan yang revisi Sebentar Mas, Anda ke-mute nih kayaknya. Di-unmute dulu Mas Erik. udah Bu. Oke, silakan lanjutkan. Saya kan baru tahu terhadap proposal Bu ya di semester ini. Karena tadi kan katanya di semester 7 udah bisa mengajukan proposal. Ya. Nah, saya apakah di semester 8 ini masih bisa? Tetapi saya ada nilai revisi E dengan D itu masing-masing 1 Bu. Oke, saya ini make sure ya. Anda punya nilai E ya, Mas Erik ya, 1 ya? Oke, saya jawab dulu ya. Berarti Anda sekarang masuk ke semester 8. Iya, Bu. 1 itu, semester 7 itu belum bisa mengajukan proposal. Itu diingat-ingat ya. Ini penamaannya itu tolong Anda dipahami semuanya ya. Semester 7 itu bukan pengajuan proposal, tapi pengajuan judul. Semester 7 Anda bisa mengajukan judul. Kalau judul itu di ACC, Anda bisa menyusun proposal. Nanti semester 8 baru Anda mengajukan proposal. Itu dulu yang dipahami ya. Tidak ada semester 7 itu mengajukan proposal. Jadi khususnya untuk Mas Erik tadi, semester 7 kemarin Anda belum mendaftar proposal. Memang tidak ada pendaftaran proposal. Atau Bu, saya semester 7 kemarin juga belum mengajukan judul. Oke, karena memang program pengajuan judul dimulai semester 7 itu baru dimulai semester ini. Jadi semester kemarin memang semester 7 itu belum bisa mengajukan judul plus belum bisa mengajukan proposal. Oke ya, itu dipahami ya? Ya Bu. Nah, karena Mas Erik ini sekarang masuk ke semester 8, maka nanti langsung saja di awal semester 8 ini nanti akan ada waktu, mungkin di minggu-minggu pertama, kita akan informasi ke Instagram, jangan lupa di follow Instagramnya Teknik Informatika, terus di web Informatika, sama di info ketua kelas, kapan dibukanya jadwal pengajuan proposal. Nanti Mas Erik yang sudah semester 8 ini yang memang mau mengambil proposal atau mengambil skripsi di semester 8, silahkan mendaftar di situ. Ketika Anda mendaftar di awal semester 8 itu, Anda tidak hanya menyiapkan judul tuh, harus langsung nanti siap-siap untuk proposalnya. Karena setelah beberapa waktu pendaftaran proposal itu ditutup di semester 8, Anda langsung akan dijadwalkan untuk sidang proposal. Jadi alurnya gitu. Semester 8 ini Anda mengajukan proposal, kemudian dijadwalkan untuk ujian proposal. Setelah dijadwalkan ujian proposal, Anda akan mendapatkan dosen pembimbing untuk membimbing Anda skripsi ke depan. Tapi kalau Anda yang semester 7, itu tidak ada tadi sekali lagi yang namanya pengajuan proposal. Adanya itu adalah pengajuan judul. Jadi nanti kalau Anda sudah punya judul di ACC di semester 7, itu harapan kami dari Prodi semester 8 ketika Anda pengajuan proposal nih, mau sidang proposal, Anda sudah mantep tuh, sudah punya judul, sudah punya proposalnya, karena semester 7 Anda sudah mulai berjalan. Ya, itu yang perlu dipahami. Nah, karena Mas Erik ini masih punya nilai E, itu tadi sama seperti jawaban kepada sebelumnya ya. Silakan Anda melakukan revisi di semester 8 ini. Semester 8 ini Anda pas ada revisi KRS yang nilai E itu sekaligus diperbaiki. Jadi nanti, Bu, gimana? Kalau yang nilai D? Kalau D kan tadi udah disampaikan maksimal itu nilai D itu ditolerir jumlahnya 3 maksimal. Tapi kalau Anda apa-apa? Nggak apa-apa. Jadi itu tadi udah dijawab ya, maksimal itu 3 nilai D. Kalau Anda mau revisi ya silahkan. Tapi kalau Anda nggak mau revisi, yang penting tidak lebih dari 3 nilai D ya. Ya Bu, oke. Mas Yudi silahkan, Mas Yudi. Ya. Ya, silahkan. Mas Yudi. Mas Yudi, Anda raise hand tapi nggak jawab ya.
Oke, Mas Doni Pra silakan. Halo Bu. Mas Doni Pra silakan. Yudi Bu, Mas Yudi ada. Oke, silakan Mas Yudi. Bu, saya mau nanya untuk masalah syarat umum untuk sidang Bu ya. Di poin nomor 4 itu. Kan ada sertifikat PKM Bu ya. Ya. Waktu di semester 6 saya kagak ada PKM. Itu kerja praktek gimana itu Bu ya? Oke, gini Mas Yudi. PKM itu beda dengan kerja praktek. Jadi gini. Kalau kerja praktek itu ada di mata kuliah kerja praktek itu kan output Anda itu kan KP ya, KP itu ada magang, ya kan? Ya Bu, KP. Nah, KP magang itu mata kuliah, salah satu mata kuliah yang ada di Teknik Informatika yang wajib Anda ikuti. Seluruh mahasiswa wajib mengikuti mata kuliah KP atau kerja praktek yang implementasinya adalah magang. Nah, PKM itu beda. PKM itu pengabdian kepada masyarakat. Jadi PKM ini wajib dilaksanakan oleh mahasiswa yang tadi sudah disampaikan yang NIM-nya itu depannya 18. Kalau Mas Yudi ini masih 17 nih, saya lihat ya 17.0 1011 itu Anda tidak berkewajiban untuk PKM. Jadi lupakan dulu syarat yang itu ya. Itu hanya untuk yang yang angkatan 2018 ke atas ya, Mas Yudi ya. Oh baik, untuk angkatan di angkatan saya kagak pakai PKM kan Bu ya? Nggak ada. 2018 ke atas ya. Ya, soalnya kan di situ ada syaratnya Bu. Iya, syaratnya tadi udah disampaikan. Mungkin Anda terlambat nih masuknya ya. Jadi tidak terlalu ini fokus mendengarkan. Dua penanya terakhir sebelum baik, kita akhiri. Terima kasih Bu. Arif Ega, ya sama-sama Mas Arif Ega silahkan. Halo Bu, Assalamualaikum. Ya Bu, mau nanya nih Bu, kalau kayak yang matkul ganda itu wajib kita hapus atau gimana ya Bu ya? Kan di situ kan keterangannya. Ini siapa yang tanya ya? Sorry. Arif Ibu. Siapa? Arif Ibu. Arif Ega? Iya Bu. Oh gitu. Oke. Ya lanjut Mas Arif. Kan ini kan saya kan udah ada yang revisi di semester 8 ini. Jadi itu Oke, saya jawab. Kayaknya saya sudah menangkap ganda. pertanyaan Anda. Ya, jadi nilai ganda itu diabaikan dulu. Kalau bagi Anda yang revisi, lalu di rangkuman Anda semua itu ada nilai yang berganda, mata kuliah A, yang satu nilainya masih E, yang satu sudah hasil revisi ya nilainya B. Itu abaikan saja. Nanti kalau Anda sidang, terus Anda lulus mendapatkan transkrip, itu akan diatur oleh teman-teman yang ada di prodi ya. Jadi akan dihapus dari prodi, bukan dari Anda sendiri. Nggak usah ya. ke kampus lagi ya Bu untuk ngurusinnya itu ya? Jadi Nggak otomatis usah, mungkin sistem aja ya? aja. Iya, betul sekali. Oke, ya. terima kasih Bu. Yang penting Anda siapkan ini aja ya, skripsi Anda agar tepat waktu, lulus maksimal kalau bisa semester 9 itu udah keluar dari TI ya, biar nggak terlalu lama gitu ya. Terakhir mungkin ya Mbak Safia Rahmatullah, silakan Mbak. Assalamualaikum Ibu. Assalamualaikum Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Lisda, saya mau nanya, kan tadi saya sebelumnya udah ke staff ya Ibu, karena sebelumnya saya sudah ngisi form, terus nomor tagihannya itu nggak muncul. Terus kan hari ini saya nggak bisa ke tempat kampus ya Bu, karena sebelumnya saya lagi kerja. Terus yang ke sana itu teman saya. Tapi pada saat yang muncul yang di tagihan itu, yang munculnya itu revisi Ibu, karena saya itu nggak ada matkul yang mengulang. Jadi saya cuma mau pembayaran registrasi buat skripsi aja. Mbak Terima kasih, Safia Bu. semester berapa sekarang? Semester berapa sekarang Mbak Safia? Semester 8 Ibu. Semester 8? Iya. Kalau semester 8, Anda kan belum ngambil skripsi kan? Belum kan? Safia udah 9 sebelumnya Ibu. Udah sidang sempro sih Bu. Semester 9, Safia. Safia semester 8 apa 9? Anda bilangnya semester 8. Sembilan, Ini Ibu. semester berapa? 9.
Oke. Iya, semester Oke, semester 9. 9. Saya pastikan dulu Mbak Safia ini naik ke semester 9. Kemarin sudah di semester 8 ikut seminar proposal dan mendapat pembimbing ya. Tapi belum selesai. Iya, Oke? Ibu. Betul? Iya, Ibu. Oke, terus Betul. ada mata kuliah yang mau direvisi nggak di semester 9 ini? Tidak ada, Ibu. Tidak ada. Nilainya nggak ada yang nggak ada yang direvisi. Iya, belum. Nggak ada ya? Nah, kalau nggak ada, Anda Iya. berarti registrasinya registrasi tugas akhir aja gitu, tidak perlu revisi. Kalau ada revisi berarti Anda nanti pembayarannya pembayaran SKS untuk revisi gitu. Mungkin kan Anda waktu ngisi Google Form itu kan ada pilihan kan, Anda perpanjangan tugas akhir, skripsi, atau sambil mengulang gitu. Kalau Anda perpanjangan saja ya harusnya tidak ada tagihan untuk KRS. Kalau memang ada tagihan, silahkan segera diurus ke kampus, boleh melalui temennya, silahkan. Yang penting bisa membawa bukti kalau mewakili Anda ya. Kalau besok bisa nggak ya, Bu Lisda? Mohon maaf. Tadi teman Anda sudah ke sini? Sudah. Kalau bisa diusahakan hari ini ya, kalau nggak nanti Mbak Safia bisa ini deh, bisa WA saya ya. WA saya nanti saya bantu ya. Iya, baik. Makasih Segera ya, Bu praktis sekarang juga. Ya. Oke, itu sebenarnya topik nggak kita bahas ya, tapi ya nggak apa-apa, sudah terlanjur gitu ya. Tidak ada pertanyaan selain dengan masa tugas akhir, tidak ada pertanyaan untuk registrasi Anda ini ya, atau masalah-masalah Anda yang lain selain tugas akhir ya, tidak ada pertanyaan selain itu. Terakhir ya, Mas Bagus AP, silakan. Selamat sore Ibu, saya Bagus dari regular C semester 8. Bu, izin bertanya kan, saya di semester 8 ini kan belum mengajuin sidang proposal. Nah ini kan katanya kan infonya di awal semester. Sedangkan saya masih ada matkul kira-kira di semester 8 ini. Ya, belum ditinggalin dah. Kira-kira di semester 8 ini saya bisa nggak sih revisi matkul, jadi matkulnya dipadetin nih di modul 1, modul 2, nah modul 3 tinggal fokus semprot sama skripsi. Kira-kira bisa nggak, Bu? Sorry, ini tadi agak suaranya terputus, tapi saya coba menangkap ya, menangkap saya. Pertanyaan Anda kan Anda regular C ya ini ya? Iya, semester 8, ya kan? Terus Anda belum mengambil skripsi ya, karena memang Anda masih ada mata kuliah. Oke? Ya, betul, Bu. Terus Anda punya rencana untuk proposal semester ini? Sidang proposal itu jadi jadwalnya di modul 1, 2 itu saya dipadatin untuk mata kuliah. Jadi di modul 3 itu jadi fokus ke sidang proposal skripsi sama skripsi gitu. Kira-kira bisa nggak, Bu? Gitu, Bu, revisi. Gini, Mas Bagus, skripsi itu, Masya Allah. Jadi Mas Bagus, skripsi itu kan tidak ada pertemuan, Mas. Tidak ada pertemuannya, Mas Bagus. Jadi Anda nggak perlu mindsetnya itu nanti skripsi saya gunakan di yang modul ketiga, enggak gitu. Kalau Anda sudah semester 8, kemudian Anda siap untuk mengambil skripsi, ya sudah, Anda nanti di awal semester nih, di awal semester ketika ada pembukaan proposal, Anda ikut mendaftar. Oke? Ikut mendaftar di semester 8, lalu Anda bimbingan sambil berjalan dari modul 1, 2, 3 itu Anda bimbingan terus sama dosen pembimbing Anda, nggak usah nunggu sampai modul yang ketiga. Jadi sambil kuliah, sambil bimbingan. Nanti harapannya ketika nilai Anda di modul 3 ya, misalnya ada mata kuliah di modul 3 itu keluar, si skripsi Anda juga sudah selesai nih dengan dosen pembimbing. Jadi nanti selesai modul 3 itu kan biasanya ada sidang tahap 3, Anda bisa ikut di situ kayak gitu. Jadi kalau Anda merasa siap nih, jangan sampai lewat dari semester 8, udah cukup di semester 8 Anda ajukan proposal skripsi Anda sambil kuliah, nanti di akhir modul 3 Anda bisa mengajukan sidang. Kalau nilai Anda sudah keluar ya. Kalau tidak ada nilai E dan seterusnya tadi ya. Gitu ya Mas Bagus ya? Ya, oke Bu. Bu, tapi kira-kira untuk di modul itu dipadetin bisa nggak sih, Bu? Kalau di regular C gitu? Gimana? Jadi kan kira-kira ini jadi mata kuliahnya itu dipadetin, jadi harusnya kan ada 6 matkul lagi kalau nggak salah ya. Jadi ntar mungkin kan ada modul 1 tuh 2 mata kuliah ya kemungkinan ya.
Nah, kalau nggak salah. Nah, kira-kira itu jadi modul 1 tuh jadi saya ngambil tiga mata kuliah, bisa nggak Bu direvisi begitu, Bu? Coba nanti Anda ajukan revisi mata kuliah di tanggal 27 sampai 30. Tapi biasanya kan kalau memang reguler itu kan agak susah ya waktunya, karena Anda kan sudah dipaketkan gitu. Nah, yang bisa itu ya revisi menambahkan, kalau Anda ada nilai E, itu nilai E, nilai D yang mau Anda revisi, boleh nanti di tanggal revisi mata kuliah itu. Tapi kalau yang sudah paket itu seharusnya sih tidak bisa diotak-atik gitu ya, nggak apa-apa walaupun nanti di modul 1 Anda berapa mata kuliah, modul 2, modul 3, yang penting proposal Anda dilaksanakan dari awal kayak gitu. Baik, Bu. Gitu ya Mas Bagus ya. Webek. Tahu? Webek. Oke, ada lagi satu penanya terakhir. Bu, saya Bu. Saya Bu, Rizky Irwansyah Bu. Saya Bu, baik Bu. Ya. Mbak Jenny aja ya. Mas Bebet sudah 5 kali. Nanti bisa kita lanjutkan ya Mbak Jenny. Kapan Bu lanjutin ya? Bu, saya mau tanya, sebelumnya ini kan saya kan reguler C ya Bu, semester 7 sekarang. Nah, saya itu belum pernah ikut PKM Bu. Untuk yang NIM kepalanya 18, itu wajib PKM ya Bu, di reguler apapun. A, B maupun C kita wajib PKM ya Bu? Iya Mbak Jenny, untuk yang angkatan 2018 itu sekarang wajib PKM gitu. Anda kemarin ikut ini nggak, sosialisasi nggak? Harusnya ikut ya, tapi itu ada yang ikut, cuman saya nggak ikut. Katanya perwakilan saya, mungkin dia salah tangkep, katanya perwakilan kelas saya, dia bilangnya yang semester 6 ke atas tidak wajib. Statusnya saat itu kita semester 6 Bu, waktu tanya itu. Oke, gini Mbak Jenny, yang pertama sosialisasi sudah kemarin ya, sudah kemarin dan tidak perwakilan semua mahasiswa kami harapkan join. Dan yang kedua, karena ini bukan forum untuk membahas PKM, jadi nanti Anda silahkan masuk ke ini ya, cari informasi tentang PKM ini bisa di web Teknik Informatika. Jadi persyaratan apa saja untuk PKM, mahasiswa dari angkatan berapa yang wajib PKM itu di sana ada ya Mbak Jenny ya. Ya siap, terima kasih ya Bu informasinya Bu. Ya, sama-sama. Ya, sore Bu. Bu, mau nanya dong Bu. Nanya Bu. Penting Bu. Oke, gini Mas dan Mbak, sebelumnya kami ucapkan terima kasih ya, sudah antusiasme luar biasa mengikuti acara pada sore hari ini, tapi karena kita terbatas dengan waktu, semoga kita bisa mengagendakan acara serupa nanti ya untuk diskusi di lain waktu. Jadi sesi pertanyaan kita tutup terlebih dahulu dan akan disampaikan mungkin kesimpulan atau hal-hal lain yang perlu ditambahkan oleh Pak Yan. Silakan Pak Yan. Ya, terima kasih Bu Lisda, sudah ditambahkan tadi oleh Bu Lisda yang banyak tentang nilai dan lain sebagainya. Sekali lagi saya mengingatkan bahwa untuk tugas akhir sekarang kita menggunakan sistem yang baru di mana judul diajukan dulu ke prodi, setelah di ACC baru kalian bisa mendaftar proposal. Bedakan ya, judul yang sudah di ACC baru mendaftarkan proposal. Proposal yang sudah di ACC oleh pemilih lalu bisa jadi skripsi untuk disidangkan. Jadi ada 3 tahap itu berbeda-beda. Untuk pengajuan judul semester 7 sudah bisa. Untuk proposal semester 8 baru bisa. Untuk sidang skripsi setelah seluruh mata kuliah sejumlah 140 SKS selesai dan plus tambahan lain-lain, sertifikat, TOEFL dan lain sebagainya, baru bisa sidang. Jadi beda itu 3 tahap itu yang kalian harus selesaikan saat ini. Yang kedua, tadi memang semua fokusnya ke skripsi. Jadi saya kira sangat bagus ya. Jadi yang mau sidang, mau skripsi, mau tugas akhirnya skripsi sangat bagus karena nanti kan di judul ada judul skripsi di transkrip nilai kalian judul skripsinya apa. Tapi ada yang lain lagi perlu diingat, yang kira-kira punya kemampuan lebih, pengetahuan lebih, kalian bisa komprehensif. Jadi ada satu lagi namanya komprehensif. Ini tadi saya tidak terlalu detail, tapi ini juga merupakan bagian dari tugas akhir. Komprehensif itu hampir sama dengan skripsi, kalian mendaftarkan
proposalnya dulu. Setelah mendaftarkan proposal ada tahap bimbingan kompre di mana kalian diminta untuk membuat sebuah artikel ilmiah. Setelah artikel ilmiah selesai, nanti ada tes tulis. Setelah tes tulis selesai, nanti ada tes sidang atau nanti bentuknya seperti sidang skripsi. Jadi ada 3 tahap, karya tulis ilmiah, tes tulis, dan sidang skripsi. Ada 3 tahap terkompre. Tapi tidak perlu membuat skripsi itu maksudnya tidak perlu membuat misalnya produk. Kalau di TI itu kan harus ada produknya apa gitu. Jadi itu yang membedakan dari 3 hal tersebut. Jadi sekarang yang saya bisa sarankan untuk mahasiswa semester 7 silakan memikirkan judul untuk diajukan nanti. Untuk mahasiswa semester 7 ke atas yang belum TOEFL silakan melakukan tes TOEFL. Tes TOEFL itu tidak harus lulus, tidak harus nilainya besar, tapi kalian bisa mengukur kalian nilainya berapa. Yang kedua, kalian ikut LSP, wajib itu, jangan bilang nggak tahu dan sebagainya, tapi wajib. Yang ketiga, sertifikat dihitung dari sekarang. Kalau kurang dari 8, silahkan ikut seminar. 1 semester kita ada 3 tahap seminar. 3 tahap seminar, kalau kurang dari 8 berarti 1 semester bisa dapat 3. Misalnya 5, nanti 1 semester ini ikut 3-3-nya berarti seminarnya. Untuk bisa seminar. Ya. Untuk biaya-biaya, intinya semester 1 sampai semester 8 paket biayanya sama, rek A sama, rek B sama seperti rek B biasa, rek C sama seperti rek C biasa, dan normal 1 sampai 8. Hanya saja di semester 8 ada tambahan biaya bimbingan skripsi sejumlah Rp1 juta, ditambah bimbingan skripsi ditambah LSP 300.000. Jadi totalnya 1.300.000 plus biaya SKS normal. Kalau masuk semester 9 ke atas, kalau ada revisi biayanya normal seperti semester 1 sampai semester 8. Jika tidak ada revisi, hanya skripsi, layarnya 600.000, namanya registrasi tugas akhir. Jika lebih dari 2 semester bimbingan, di semester ketiga kena namanya denda bimbingan skripsi. Nah, itu biaya-biaya yang harus dibayarkan. Biaya apa lagi? Biaya konsumsi untuk sidang proposal 100.000, untuk sidang skripsi 100.000 saat ini, atau di semester depan nambah atau enggak, tapi itu biayanya untuk konsumsi kalian dan dosen yang akan menguji kalian, nanti bayarnya ke prodi, ke staf prodi. Yang lain-lain saya rasa tidak ada lagi, kecuali kalian ada mengulang untuk dosen kan banyak ya. Kalau tidak ada mengulang ya berarti ya hanya 600.000 gitu. Dan apalagi ya kira-kira ya yang penting begini, kalau ada masalah apapun itu berkaitan dengan akademik sudah mulai mengkonsultasikan ke prodi, silahkan datang ke sini. Di sini buka dari jam, untuk saat ini pandemi dari jam 10 sampai jam 4 sore. Datang ke sini diskusi dengan saya, boleh Pak Udin, boleh Pak Bu Isda, boleh. Jadi kami siap untuk berdiskusi untuk kaitan masalah akademis. Kalau kaitan masalah keuangan, kami tidak bisa bantu sama sekali. Silahkan dipikirkan sendiri kalau keuangan. Tapi untuk akademis, bimbingan susah, dosen pembimbing susah dihubungi, nilai kurang, atau lain sebagainya, mau sidang, mau proses proposal dan sebagainya, silahkan datang ke sini. Kalaupun tidak bertanya di Zoom yang sekarang ini, silahkan datang saja. Kalau mau ada yang tanyakan, mau lebih detail pertanyaan, silahkan datang ke sini. Dibuka terus untuk seluruh mahasiswa berdiskusi yang lain-lain. Sehingga jangan ini menunggu kita ini ya, WA silahkan aja, WA boleh. Tapi kan tidak semua jawaban bisa kita jawab di WA ya. Beberapa jawaban mungkin agak susah untuk dijelaskan di WA. Mending datang ke prodi. Pasti kita bantu, tidak mungkin tidak. Dengan catatan, rambut jangan panjang, pakai sepatu dan baju berkerang. Kalau rambutnya panjang, saya suruh cukur dulu. Kalau bajunya berkerang, saya suruh minjem baju dulu. Kalau tidak pakai sepatu, hanya pakai sandal, saya suruh minjem dulu semua. Ya, itu kira-kira dari saya. Kalau tidak ada tambahan lagi, saya selesaikan sampai di sini. Seluruh acara ini, tulis dan sudah datang.
nanti intinya kalau ada yang tanyakan datang ke prodi gitu aja biar cepat. Jadi tidak menunggu ada zoom seperti ini lagi ya. Silakan Bu Lisda. Terima kasih. Terima kasih Pak Ian, terima kasih 400 mahasiswa yang luar biasa. Saya harap 400 mahasiswa ini ya bisa nanti menyampaikan juga ke teman-teman yang lain untuk bersemangat ya menyelesaikan skripsi Anda dengan tepat waktu gitu ya. Jadi ada beberapa hal, ada beberapa tanggal penting yang harus Anda update, ada beberapa hal yang perlu Anda siapkan. Jangan sampai nanti ketika Anda mau sidang ternyata masih ada persyaratan yang belum selesai. Salah satunya nilai E. Bu, saya ternyata masih ada nilai E. Jangan sampai. Jadi Anda harus punya planning ketika Anda sudah mau skripsi, Anda pastikan bahwa nilai E Anda itu diperbaiki sebelum Anda sidang. Yang kedua, tidak hanya nilai E, Anda punya batas minimal IPK, yaitu 2,4 untuk syarat minimal Anda sidang. Jadi Anda harus pertimbangkan itu juga ya. Bagi mahasiswa yang nilainya masih banyak yang jelek ya, mohon maaf, ada nilai E, D, tanggal 27, tanggal 30 sampai tanggal 30 Agustus ini adalah revisi KRS. Anda punya kesempatan ya nanti untuk memperbaiki di situ. Kemudian ya itu saja mungkin ya yang ingin saya sampaikan. Insya Allah Anda paham gitu materi yang disampaikan oleh Pak Ian pada sore hari ini. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Semoga kita bisa bertemu lagi di kesempatan yang lain. Tetap semangat, jaga kesehatan ya. Selamat sore, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Bu. Makasih Bu. Waalaikumsalam Bu. Terima kasih banyak Bu untuk bimbingannya. Terima kasih banyak Bapak Ibu. Makasih Bu, makasih Pak. Recording stopped. Izin keluar ya Bu. Kalau ada yang punya PPT-nya, share dong. Mungkin nanti di-share sama ketua kelas tadi. Info loker dong. Ada nih PPT-nya. Tadi siapa yang minta PPT? Bagi dong PPT-nya. Bentar Bang, gue kirim ke ituan, ke email. Lagi jalan dulu ya bentar. Saya belum bisa,